Hai guys, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi dari pertemuan keempat mengenai fungsi non-linear. Mari kita saksikan video kami. Selamat menyaksikan. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan fungsi non-linear. Fungsi non-linear adalah fungsi yang grafiknya tidak berupa garis lurus. Artinya, hubungan antara variabel x dan y tidak berupa secara konstan. Jika pada fungsi linear kenaikan x selalu membuat y bertambah dengan jumlah yang sama. Pada fungsi non-linear, perubahan y bisa semakin cepat, semakin lambat, atau bahkan berbelok. Dan fungsi non-linear ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, bukan garis lurus. Grafik fungsi non-linear akan berbentuk melengkung, membelok, atau memiliki bentuk lainnya yang tidak lurus. Yang kedua, ada pangkat dan variabel. Pangkat tertinggi dari variabel independen adalah lebih dari 1. Dan ada yang ketiga, bukan polinomial derajat 0 atau 1. Fungsi non-linear itu tidak dapat diwakili oleh persamaan linear sederhana. Yang keempat, ada variabel dalam operasi lain. Variabel berada dalam operasi lain seperti angkat pangkat atau nilai absolut. Terima kasih. Kita pahami dulu apa itu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi matematika yang variabelnya berpangkat 2x pangkat 2 dan membentuk grafik berupa kurva melengkung. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang membentuk umumnya fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx sama dengan c. X pangkat 2 bagian yang membuat grafiknya melengkung atau intinya dari fungsi kuadrat. Bx menentukan kemiringan atau arah lengkungnya. C menentukan posisi grafik pada sumbu y atau titik potong dengan sumbu y. Ciri khas dari fungsi kuadrat adalah adanya variabel x yang berpangkat 2. Karena adanya pangkat 2, inilah grafiknya dari fungsi kuadrat, bukan garis lurus, melainkan parabola. Sekarang mari kita lihat bagaimana bentuk parabola tersebut. Jika nilai A lebih besar 0, maka parabola akan terbuka ke atas, sehingga bentuknya seperti mangkuk. Sedangkan jika A lebih kecil 0, parabola akan terbuka ke bawah, seperti mangkok yang dibalik. Arah bukaan parabola ini sangat penting karena menentukan apakah fungsi tersebut memiliki nilai maksimum atau nilai minimum. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang juga tidak kalah penting, yaitu titik puncak atau vertex. Titik puncak adalah titik tertinggi atau terendah pada parabola, tergantung bukaannya. Titik ini bisa kita cari dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Dari titik ini kita bisa mengetahui sifat-sifat fungsi kuadrat seperti nilai maksimum dan nilai minimum. Kita juga mengenal istilah diskriminan yang ditulis sebagai D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Diskriminan membantu kita menentukan beberapa banyak titik potong grafik dengan sumbu X. Jika diskriminannya positif, grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Jika 0 hanya negatif, grafiknya tidak memotong sumbu X sama sekali. Dari penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwa fungsi kuadrat bukan hanya soal angka dan rumus, tetapi juga tentang memahami pola dan fenomena di sekitar kita. Dengan memahami bentuk umum, grafik, dan komponen pentingnya, kita dapat lebih mudah menyelesaikan berbagai masalah yang melibatkan fungsi kuadrat. Terima kasih. Hai guys, di sini saya ingin menjelaskan dua contoh bentuk persamaan kuadrat, yaitu bentuk lingkaran dan hiperbola. Nah, meskipun sama-sama menggunakan kuadrat, namun memiliki bentuk dan makna yang berbeda. Lingkaran adalah himpunan semua titik yang jaraknya sama dari satu titik pusat. Itulah sebabnya persamaan lingkaran selalu menunjukkan pusat dan jari-jarinya. Jika sebuah persamaan memiliki bentuk seperti yang di sini, maka dia akan menggambarkan grafik seperti di sini. Maka ia akan menggambarkan sebuah lingkaran yang bulat sempurna. Semua titik pada kurva itu memiliki jarak yang sama dari pusatnya, sehingga membentuk kurva tertutup. Sementara itu, hiperbola adalah kurva yang terbentuk dari titik-titik yang memiliki selisih jarak tetap terhadap dua titik fokus. Inilah mengapa hiperbola selalu tampak seperti dua lengkungan
persamaan yang saling menjauh. Persamaan hiperbola salah memiliki tanda minus pada suku x kuadrat dan y kuadrat, sehingga grafik tidak tertutup dan membuka kedua arah, baik horizontal maupun vertikal, tergantung bentuk persamaannya. Untuk memahami pengertian dua kurva tadi, kita dapat membedakan bahwa lingkaran menggambarkan bentuknya simetris dan tertutup, sementara hiperbola menggunakan bentuk terbuka yang terdiri dari 3 cabang. Perbedaan ini muncul hanya dari cara penentuan kedua suku kuadrat disusun dalam persamaannya. Kurva yang terlihat dalam grafik hanyalah visual dari makna matematis tersebut. Terima kasih. Materi yang akan saya bahas selanjutnya yaitu mengenai bentuk persamaan elips dan juga bentuk persamaan parabola. Apa itu bentuk persamaan elips? Persamaan elips adalah persamaan yang menggambarkan himpunan titik-titik atau XY yang jaraknya lebih dari 2 titik atau disebut fokus. Kita memiliki jumlah yang selalu konstan. Persamaan standar elips adalah jika elips berpusat di 0,0 dan sumbu utamanya horizontal, maka X pangkat 2 dibagi A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dibagi B pangkat 2 sama dengan 1. Di sini A adalah panjang setengah sumbu horizontal dan B adalah setengah sumbu vertikal. Kedua yaitu ada bentuk persamaan parabola. Parabola adalah persamaan yang menggambarkan himpunan titik-titik yang jaraknya ke sebuah titik tetap atau fokus sama dengan jaraknya ke sebuah garis tetap atau direktif. Perbedaan utama elips dan juga parabola. Elips merupakan kurva tertutup, simetris 2 arah dan tak terbatas. Parabola merupakan kurva terbuka, simetris 1 arah dan juga tak terbatas. Untuk persamaan elips memiliki contoh soal seperti ini, maka akan membentuk grafik seperti ini. Oke guys, di sini saya ingin membahas tentang contoh soal persamaan kuadrat parabola. Nah, untuk contoh soalnya, suatu parabola Y sama dengan X2 plus MX plus N memiliki titik puncak 3,-1 dan memotong sumbu X di 2,0. Tentukan M plus N-nya. Dan untuk penjelasannya kita akan menjelaskan langkah demi langkah. Oke, untuk diketahui parabolanya Y sama dengan X kuadrat plus MX plus N memiliki titik puncak vertex yaitu 3,-1, memotong sumbu X di titik 0. Artinya ketika X sama dengan 2, Y sama dengan 0. Cara pertama, menggunakan rumus titik puncak parabola. Untuk parabola sama dengan Y X2 plus N plus X. Koordinat titik puncaknya adalah seperti ini. Ya, kita sudah dapat yaitu M sama dengan -6. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan titik puncak untuk mencari N-nya. Untuk titik puncaknya 3,-1, berarti Y-nya 3 sama dengan -1. Substitusionalkan ke persamaannya yaitu -1 sama dengan 3 pangkat 2 plus M 3 plus N. Masukkan M-nya yaitu -6. Nah, terus untuk -1 sama dengan 9 plus 3, terus dikalikan -6 plus N. Kita hitung aja, -1 sama dengan 9 dikurang 8 plus N. -1 sama dengan -9 plus N. Tambah 9 untuk kedua sisinya dan kita akan menemukan hasil N-nya sama dengan 8. Cara ketiga yaitu cek memakai titik potong, yaitu titik potongnya 2,0 ya. 0-nya sama dengan 2 pangkat 2 plus -6 kalikan 2 plus 8. 0-nya sama dengan 4 min 12 plus 8, jadinya 0 plus 0 sama dengan 0. Jadi M plus N sama dengan -6 plus 8 sama dengan 2. Jadi jawabannya M plus N sama dengan 2. Oke, untuk gambar grafiknya seperti ini ya. Terima kasih. Hai guys, begitulah materi dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat dan Bagi kalian semua. Oke guys, saya Maudy Aprilia. Saya Aura Putri Marisha. saya Siti Nur Aisyah. Saya